I think if the gap opens up. There's a lot of things going on, but I think in a way it's just witness the big moment. Bah, on va essayer de marquer. Laga El Clasico adalah partai penting dalam kompetisi La Liga yang mempertemukan rival terbesar di laga tersebut yakni Barcelona dengan Real Madrid. Apalagi 3 poin yang didapatkan di laga kali ini bisa memastikan tim yang menang untuk menempati puncak klasemen sementara La Liga. Bellingham sendiri telah mengkonfirmasi apabila dirinya sudah siap bermain di laga El Clasico tersebut saat ia diwawancarai TVE. "Saya siap dan dipastikan bisa untuk bermain di laga El Clasico," ujar Bellingham. Di sisi lain, Real Madrid dipastikan tak akan bermain dengan 2 pemain mereka yang saat ini masih mengalami cedera. Dalam beberapa pekan terakhir, banyak spekulasi yang mengaitkan masa depan sang pemain dengan klub meski dirinya sudah memastikan bertahan di musim panas kemarin. Osimhen juga sempat dihubungkan dengan Manchester United dan Chelsea. Namun dirinya saat ini merasa nyaman di Naples meski klub sempat mengolok-olok dirinya melalui video di laman TikTok. Hal tersebut disampaikannya melalui laman TV Play. "Untuk saya, menjadi pemain di level sekarang adalah mimpi, terlebih jika memenangkan Ballon d'Or. Namun itu bukanlah obsesi. Saya sangat nyaman di Napoli dan mencetak gol menjadi hal yang membahagiakan seperti yang dilakukan Maradona." Tidak bisa dipungkiri, kesuksesan Man City dalam beberapa tahun kebelakang bisa terjadi berkat peran Kevin De Bruyne di lini tengah. Performa apiknya bersama The Citizens mampu mengantarkan rival Manchester United tersebut meraih banyak gelar mulai dari Liga Inggris, FA Cup, Carabao Cup, hingga Liga Champions. Dilansir dari jurnalis asal Italia, Rudy Galetti, mengatakan jika raksasa Arab Saudi, Al Nassr, menunjukkan keseriusannya untuk memboyong De Bruyne. Melalui akun Twitternya, @RudyGaletti, Al Nassr telah mengontak agen De Bruyne untuk menentukan kapan mereka bisa bertemu. Jika De Bruyne hengkang, maka ini akan menjadi patah hati paling menyakitkan bagi fans Man City. West Ham United kabarnya tertarik dengan winger tak terpakai Man United yakni Jadon Sancho di bursa transfer musim dingin 2024 mendatang. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh 90 Min. Dalam laporan tersebut diketahui apabila West Ham tertarik untuk mengamankan Sancho karena mereka membutuhkan penyerang baru yang bisa memberikan dimensi baru dalam lini serang mereka. Di mana mereka akan mencoba untuk memberikan penawaran peminjaman selama setengah musim dengan tambahan klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman. West Ham akan tetapi berharap Man United mau menanggung sebagian gaji dari Jadon Sancho karena gajinya mencapai 300.000 pounds setiap minggunya. Pep Guardiola kabarnya menekan pihak manajemen klub untuk segera mengamankan jasa Jamal Musiala dari Bayern Munich. Dilansir dari Bild, ketertarikan Guardiola pada sang pemain memang bukan tanpa alasan. Hal ini didasari dari kemampuan dan performa Musiala di skuad Bayern yang benar-benar istimewa dan konsisten. Dari laporan yang sama, mereka sudah bergerak dan mengontak agen dari Jamal Musiala untuk menunjukkan ketertarikan mereka serta memberikan tawaran yang menggiurkan jika sang gelandang mau cabut ke Man City. Klub Bundesliga tersebut dipastikan akan mencoba sebaik mungkin untuk mempertahankan gelandang mereka yang menjadi aset berharga tersebut. Kabar menarik datang terkait masa depan Anthony Martial di Man United yang kabarnya kini malah tidak jadi dijual di bursa transfer berikutnya. Akan tetapi yang cukup menarik, Man United tak jadi menjual Martial bukan karena performa sang striker yang meningkat. Seperti yang diketahui Sancho sempat terlibat perseteruan dengan pelatih Man United Erik ten Hag. Sang pemain bahkan tidak mau meminta maaf sampai sekarang. Hal ini membuat nama Martial akhirnya dicoret dari nama pemain yang akan dijual karena itu berarti Martial masih dibutuhkan untuk menjadi lini depan skuad United sebagai pelapis Rasmus Højlund. Masa-masa emas Manchester United terus meredup, terutama sejak kepergian ex-manajer mereka, Sir Alex Ferguson. Namun, Gary Neville merasa kegagalan United ini bukan didasari oleh kurang berkualitasnya pengganti Ferguson. Neville justru merasa apa yang terjadi pada United sekarang adalah karena kepemilikan dari keluarga Glazer. Semasa di bawah komando Ferguson selama 26 tahun, Setan Merah menjadi tim tersukses di negeri Elizabeth.
Mereka bisa meraih 13 trofi Premier League serta tambahan 2 gelar di ajang Liga Champions Eropa. Para juru latih yang datang ke Man United, terus berusaha untuk setidaknya menyamai pencapaian dari Ferguson. Semua manajer yang sangat baik tetapi terhambat oleh kepemilikan. Ada kepemimpinan kurang baik di bawah pemilik sekarang dan perekrutan yang buruk, ujar Neville dilansir Mirror. Manchester United resmi berpisah dengan salah satu kiper terbaik yang mereka miliki, David De Gea. Namun, belum ada setengah musim, De Gea kemungkinan besar kembali memperkuat setan merah. Untuk mengatasi kepergian sang kiper, Man United merekrut kiper andalan Inter Milan saat itu, Andre Onana, dengan mahar yang tinggi yaitu 52,5 juta euro. Sang pelatih, Erik ten Hag, meminta langsung manajemen agar merekrut Onana karena sang kiper memiliki kemampuan untuk build up, sesuatu yang tidak dimiliki De Gea. Namun, rasa rindu para fans Man United terhadap De Gea mungkin bisa terobati. Dilansir dari Sport Bild, Man United dikabarkan tertarik untuk merekrut lagi David De Gea pada bursa transfer musim dingin mendatang. Liverpool tanpa kesulitan memenangkan matchday 3 Grup E Liga Eropa 2023-2024. Hasil ini memastikan Liverpool tetap bercokol di puncak klasemen dengan perolehan 9 poin. Toeles sementara tertahan di peringkat ketiga dengan 4 poin. Liverpool mampu membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 9 menit. Ia melepaskan diri dari kepungan pemain Toeles. Pemain asal Portugal ini lalu melepas sepakan keras yang bersarang ke pojok kanan gawang lawan. Toeles hanya butuh waktu 6 menit untuk bisa menyetarakan angka. Tembakan mendatarnya tak terbendung Kaoim Hin ke leher. Mohamed Salah menutup pesta gol Liverpool berkat golnya di menit akhir laga. Menerima bola dari sisi kiri, Salah dengan tenang mengecoh satu pemain lawan sebelum melancarkan sepakan keras yang berbuah gol. Liverpool menutup 90 menit dengan kemenangan 5-1. Liverpool tanpa kesulitan memenangkan matchday 3 Grup E Liga Eropa 2023-2024. Hasil ini memastikan Liverpool tetap bercokol di puncak klasemen dengan perolehan 9 poin. Toeles sementara tertahan di peringkat ketiga dengan 4 poin. Liverpool mampu membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 9 menit. Ia melepaskan diri dari kepungan pemain Toeles. Pemain asal Portugal ini lalu melepas sepakan keras yang bersarang ke pojok kanan gawang lawan. Toeles hanya butuh waktu 6 menit untuk bisa menyetarakan angka. Tembakan mendatarnya tak terbendung Kaoim Hin ke leher. Mohamed Salah menutup pesta gol Liverpool berkat golnya di menit akhir laga. Menerima bola dari sisi kiri, Salah dengan tenang mengecoh satu pemain lawan sebelum melancarkan sepakan keras yang berbuah gol. Liverpool menutup 90 menit dengan kemenangan 5-1. Seperti yang diketahui, Inter Miami akhirnya harus mengakhiri musim reguler MLS 2023-2024 ini dengan berada di peringkat ke-14. Hal ini tak lepas dari performa buruk Miami saat Messi tak bisa bermain kala ia mengalami cedera di beberapa laga terakhir. Terlepas dari hasil di posisi ke-14 MLS tersebut, Messi mengaku dirinya bangga dengan apa yang ia dan tim dapatkan. Saya bangga dengan segala hal yang tepat dicapai di klub ini pada musim ini, jelas Messi dilansir dari ESPN. Setelah ini sendiri, Messi kabarnya menolak untuk dipinjamkan ke klub lain dan akan bertahan untuk bisa membela skuad Inter Miami meski sempat dirumorkan akan dipinjamkan ke Barcelona. It's McBurney. Delo has a pop. Oh, what a... We're trusting in the way that we are working as Vinicius the lead at San Siro. A número 7, essa cobrança ele não diz. Casemiro mulai berpikir dia sudah melakukan kesalahan saat pindah ke Manchester United. Setelah menjalani musim pertama yang relatif mengesankan di Old Trafford, dia mengalami awal yang sulit di musim keduanya di Liga Inggris. Gelandang asal Brasil ini tampil dengan performanya yang kacau balau, dan berkontribusi terhadap inkonsistensi Manchester United. Menurut Nasional, Manchester United tidak senang dengan penampilan Casemiro. Di sisi lain sang gelandang juga menyesali keputusan yang diambilnya untuk pindah ke Old Trafford tahun lalu. Selain itu, United dilaporkan telah mengidentifikasi pengganti jangka panjang untuk pemain tersebut, Joao Neves dari Benfica.
Casemiro menjalani musim pertama yang menggembirakan di Old Trafford. Selain itu, Casemiro juga terus menjadi sosok yang konsisten di tim utama MU musim ini. Namun, penampilannya mendapat sorotan akhir-akhir ini, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tempatnya di tim Erik ten Hag. Menurut El Nacional, Setan Merah telah mengidentifikasi pemain muda Benfica Joao Neves sebagai calon pengganti Casemiro. Laporan itu mengklaim juara Liga Inggris 20 kali tersebut bersedia memenuhi harga 61 juta pound atau sekitar 1,2 triliun rupiah yang diminta Benfica untuk gelandang berusia 19 tahun ini. Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel, sempat bersitegang dengan manajemen klub akibat kegagalan mereka dalam merekrut Joao Palhinha dari Fulham FC di bursa transfer musim panas kemarin. Kemungkinan besar, manajemen akan memberikan hal tersebut pada bursa transfer musim dingin mendatang, dan pemain yang direkomendasikan adalah Calvin Phillips. Namun, menurut jurnalis Sky Sports Germany, Florian Plettenberg, Bayern Munich belum memberikan kepastian akankah mereka menggaet Calvin Phillips atau tidak. Padahal, Tuchel benar-benar membutuhkan seorang gelandang bertahan anyar di musim dingin mendatang. Tak usah ditanya apa sumbangsi Granit Xhaka untuk Arsenal karena 7 tahun terakhir tak bisa dilepaskan dari peran krusialnya dalam menjahit lini tengah. Sejak memainkan debutnya dalam balutan jersey Arsenal Juli tahun 2016 silam, Xhaka sudah menghabiskan dirinya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di Premier League. Tak heran jika keputusan Arsenal untuk melepas Xhaka ke Bayer Leverkusen pada bursa musim panas kemarin mengundang banyak pertanyaan. Tanpa Xhaka dan apa yang Xhaka lakukan untuk kami, perannya tidak sama, dia sepertinya tidak bisa melakukannya dengan cara Xhaka bermain dan memberinya kredit untuk itu, ucap Ian Wright dilansir dari Metro. Manchester United akhirnya meraih kemenangan perdana mereka di Liga Champions musim ini. Hasil itu sekaligus kembali menghidupkan peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Setan Merah menargetkan kemenangan di laga ini dengan modal yang sangat buruk. Harry Maguire menjadi pahlawan kemenangan Setan Merah lewat sundulannya, dengan memanfaatkan umpan dari Christian Eriksen pada menit ke-72. Maguire sendiri sangat bahagia bisa membawa Setan Merah bisa menang lagi di Liga Champions. Sebuah penyelamatan menakjubkan, dan sebuah kemenangan untuk Sir Bobby dan keluarganya, kata Maguire kepada Ten Sports.